Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV Wajo yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Tuhan kita yang begitu Maha Esa, begitu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada kita semua, yang mana kasih sayangnya tak pernah mengenal merek. Apakah dia orang Islam, apakah dia orang Kristen, apakah dia orang Hindu, dan apakah dia orang Buddha, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa pula kita kirimkan sholawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah nabi yang kita yakini sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi, dalam artian tak akan ada lagi nabi yang diutus kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa demikian? Karena di antara banyaknya manusia yang hidup di muka bumi ini, ada Kristen, ada Hindustani, ada Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Tapi hanya satu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa diingatkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Lagi-lagi orang beriman dipanggil. Mengapa Allah tidak mengatakan wahai para bupati, wahai para ajudan-ajudan presiden, wahai para artis-artis yang modern, wahai para ustaz-ustaz yang gagah, wahai para ustazah yang cantik? Mengapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang Allah cintai di persada muka bumi ini. Nah, tentu kalau kita dipanggil, kita disapa, pasti mengandung makna. Ibarat seorang ayah memanggil anaknya, wahai si fulan, tolonglah ayah, tolonglah papi, tolonglah mami, belikanlah papi misalnya minyak goreng di toko Mbak Surip. Otomatis kan ada tujuannya. Nah, ternyata kita telusuri ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Lanjutan ayat tersebut berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Mengapa demikian para pemirsa? Apakah belum cukup
Kita meyakini bahwa Tuhan itu Esa? Mengapa Allah meminta kita untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya? Jawabannya ialah Allah itu tahu yang mana hamba yang betul-betul bertakwa dan yang mana betul-betul tidak. Jadi kesimpulan dari firman Allah ini ialah ada salah satu hamba Allah yang mengaku bertakwa, yang mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi dia hanya beriman setengah-setengah. Dia mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku bahwa ada Allah yang senantiasa melihat dia, yang senantiasa mewanti-wanti tingkah lakunya di muka bumi ini. Akan tetapi di saat dia memasuki masjid, yang dia gunakan, yang dia pakai dari rumah ke masjid, sandal warna pink misalnya, di saat dia kembali ke rumah, maka dia menggunakan sandal warna ungu. Pertanyaannya, loh, kok sandalnya berubah seketika? Jawabannya ialah karena dia mengaktifkan Bluetooth yang selalu aktif di kakinya. Dia mengambil hak orang lain. Dia mencuri sandal di masjid. Orang Jerman mengatakan, paluka sandala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia mengakui, dia mempercayai bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa. Tetapi karena hatinya belum terisi iman dan takwa yang benar-benar kepada Allah, maka dia masih melakukan suatu dosa. Meskipun itu di rumah yang sangat suci, yaitulah Baitullah, rumah Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengaku beriman, mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila dia ke pasar, dia masih mempermainkan alat timbangan, literan ditambah dan dikurangi. Apabila dia hendak membeli barang, dia mengurangi, dia menambah barang yang akan dia beli. Apabila dia hendak menjual barang, mengurangi ukuran atau takaran yang dia akan jual. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman atau dalam keadaan beragama Islam. Mengapa demikian? Karena kebanyakan saudara-saudara kita di luar sana, KTP masih tertulis Islam, akan tetapi penampilannya sudah di luar Islam. KTP masih tertulis Islam, akan tetapi tingkah lakunya tidak termasuk Islam. Nah, inilah tujuan Allah mengingatkan kita. Tujuan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, ingatlah, bertakwalah kepada Aku, kata Allah, dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena apabila seseorang mati di luar agama Islam, maka yakin dan percaya tidak akan ada tempat kembali melainkan neraka jahanam, siksaan Allah. Dan siksaan Allah itu tidaklah seperti yang kita rasakan di dunia ini. Panasnya api di bumi ini, menurut salah satu ulama, bahwa panas bumi, panas api di bumi ini itu banding 1000 dengan panas yang kita rasakan nanti di hari kelak. Coba pemirsa bayangkan. Akan tetapi janganlah kita terlalu fokus memikirkan, waduh, kapan saya mati? Waduh, kalau begini saya tidak bisa beristri. Karena apa? Saya belum sempat mengumpulkan puing-puing emas untuk sang kekasih. Akan tetapi kematian akan menjemput saya. Jadi para ulama mengatakan, tidak usahlah Mas bro, Mas bre, jangan terlalu pikirkan masalah kematian. Yang perlu kita pikirkan adalah
apakah yang kita hadapi nanti ini, apakah surga atau neraka? Pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi semuanya? Apakah sudah ada bekal untuk di hari kelak? Karena yang digunakan di akhirat bukanlah uang recehan, bukanlah uang rupiah, bukanlah uang dolar, tapi yang digunakan adalah amal kebaikan kita. Maka semakin kurang amal kebaikan kita, maka niscaya kita akan terancam masuk ke neraka jahanam. Akan tetapi, semakin banyak amal kebaikan yang pernah kita lakukan di bumi ini, maka yakini dan percayai bahwa pintu surga menanti kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, para pemuda, pemudi, janganlah Anda tertawa di luar sana. Karena malaikat sekarang tidak lagi kenal merek. Mungkin dahulunya yang kebanyakan mati adalah umur-umur 60, 70-an, 50-an. Akan tetapi malakatul maut sekarang sudah bosan lagi makan sanggara, benyo. Sekarang malaikat maut itu hobi makan sanggar pepe. Jadi berhati-hatilah wahai kaum pemuda dan pemudi. Perbanyaklah amal ibadah selagi nafas masih di raga kita. Karena kapan kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi kata untuk kembali berbuat amal kebaikan di muka bumi ini. Sebagai kesimpulannya, mari senantiasa mempergunakan waktu kita yang tidak lama ini untuk melakukan amal-amal kebaikan. Senantiasa mengingat Allah, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.